Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah part sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Mendeley desktop dan juga Mendeley citation-nya di add-in di MS Word. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Mendeley ini untuk membuat kutipan dalam karya kita. Nah, biasanya orang-orang menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan itu pertama karena ada syarat dari skripsi kita atau jurnal bahwa artikel yang kita tulis itu harus menggunakan style kutipan tertentu. Contoh di sini ada ini apa style edisi terbaru yang ketujuh gitu. Nah, ini kan susah untuk menghafalkan semua caranya begini. Ya, jadi misalnya nih untuk buku itu caranya begini, ya. Tulisannya kalau satu penulis, kalau dua penulis bagaimana, terus kemudian kalau jurnal, kalau web dan lain sebagainya itu susah untuk dihafal sehingga Mendeley ini akan mempermudah untuk membuat kutipan dengan beragam sumber, beragam referensi seperti itu. Oke, sekarang kita mulai. Ada 3 cara untuk pertama kita harus masukkan referensi yang akan kita gunakan ke dalam Mendeley, dalam library atau perpustakaan library Mendeley kita. Kalau saya di sini eh, apa ya, biasanya bikin folder ya. Kadang kan kita menulis bukan cuma kalau cuma menulis pertama kali mungkin oke, tapi kalau sudah satu dua kali gitu, nah sebaiknya nanti kita bikin folder di sini. Jadi ini bisa create di sini. Create folder itu untuk menambahkan folder. Nah, saya ambil yang ini storyboard ini. Ini ya di sini beberapa referensi yang terkait karya tulis saya ini. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan em, referensi kita dalam list yang ada di dalam Mendeley Desktop sehingga nanti bisa kita pakai sebagai kutipan gitu dalam MS Word. Nah, cara yang pertama ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita buka Mendeley websitenya. Jadi kita buka Mendeley website, ketik aja Mendeley, kemudian kita masuk ke ini websitenya. Nah, ini tampilannya. Dan ini kalau sudah, nah ini kalau sudah sign in ya, kita cari ini yang pertama. Nih, saya biasa seperti ini ya caranya ya. Jadi saya cetak tebal dulu biar tahu mana yang mau dikutip. Saya tulis secara manual, habis itu baru saya input satu persatu. Nah, ini kita copy, kemudian cari di sini. Nah, ini ternyata ada Volsham juga, penulisnya benar gitu, judulnya juga benar. Nah, ini tinggal kita add to library. Nah, setelah add to library ini, jadi di server di website ini sudah masuk, tapi di aplikasinya belum. Kita harus sinkronisasi dulu. Sini di Mendeley kita buka Mendeley Desktop, kemudian kita klik sync ini. Ini ada loadingnya di bawah ya. Nah, kalau sudah, oke kita, tadi belum masukkan folder ya. Kita cek di all document, kemudian kita search. Namanya tadi Volsham. Nah, oke, kalau mau dimasukkan di dalam apa namanya folder itu, kita geser aja. Nah, di sini ini berarti ini kita copy ya. Lihat, jadi dia sudah masuk di folder storyboard. Nah, ini kita harus cek
ya, kita harus cek apakah judulnya benar, apakah pengarangnya benar. Kita cek samakan dengan apa dokumen aslinya ya. Kalau mau get full text ini juga bisa untuk kontrol ya. Jadi kemudian volume edisinya, pagesnya mau kalau mau diisi nih, kemudian kebetulan pagesnya tidak tidak lengkap ya. Kalau kita klik get full text, kita bisa cek. Ya kita tulis aja, oh ini ada di sini. Ini misalnya kita masukkan sini. Udah. Nah, ini doi-nya sudah lengkap di sini. Jadi itu. Jadi kalau jurnal kan ada type jenis karya ya. Ada buku, jurnal, ensiklopedia ya. Dicek kalau jurnal itu di sini karena ini bagian-bagian nanti yang akan muncul di detail daftar pustaka. Kemudian URL atau doi seperti itu. Oke, sudah cara pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Oke, cara yang kedua, Volsham sudah. Sekarang ini Abu Zaid. Nah, cara yang kedua ini ceritanya kita sudah punya filenya dalam komputer kita gitu, file PDF-nya. Jadi di sini, ini file PDF-nya. Kita sudah punya. Nah, ini kita mau input. Kita buka klik storyboard. Ini kita add. Nah, open. Nah, tadi siapa namanya? Abu Zaid. Abu Zaid ini. Nah, habis itu kita cek. Nah, biasanya kalau teksnya itu bagus, itu akan secara otomatis bagus semua ke bawah ini. Lengkap sekali. Ini authornya malah ada, doi-nya lengkap. Tapi kadang ada yang ketika di input itu nggak begitu bagus. Berikutnya, cara yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi misalnya coba kita ambil di sini ya. Ini kemudian kita klik di sini. Kita cari. Dan ini sumber aslinya. Nah, ini kita klik ya. Mendeley Web Importer itu. Nah, kalau yang belum install ini kita buka ya dulu Mendeley di sini. Ini ada tools, ada install web importer. Nah, nanti ini kita install dari sini. Jadi itu akan menjadi extension dari browser kita. Kita klik. Nah, ini langsung muncul di Chrome ternyata. Nah, ini. Jadi kalau kita klik ini, kemudian kita masukkan dalam foldernya biar nggak kemana-mana. Add ya sudah berarti kalau sudah add sudah ya. Nah, ini sudah muncul dalam library kita di secara online, tapi ini harus lagi-lagi harus disinkronisasikan lagi. Oke, tadi ini pengarangnya adalah Bruce, David L. Bruce. Coba kita klik, kita cari Bruce. Oke. Kalau susah berarti judulnya. Framing the text.
Nah, ini framing the text. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana em, apa yang kita butuhkan itu tidak sesuai. Yang pertama ini kan bukan web tapi ini adalah jurnal. Jadi kita klik ganti type-nya jurnal, kemudian author-nya kita perjelas ya. Jadi author-nya adalah David L. Bruce, kita copy secara manual begitu. Jadi itu nama jurnalnya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Ini nanti akan bagus ketika muncul di daftar pustaka seperti itu. Nah, sekarang kita akan masukkan semua yang sudah kita input tadi itu ke dalam apa namanya, tulisan kita sebagai kutipan ya. Ini sudah saya tandai dengan cetak bold seperti ini, tebal. Yang pertama yang Folsham. Nah, ini saya di sini del, kemudian insert citation, kita tulis Folsham, kita cari. Nah, ini benar, kita klik oke. Itu. Nah, dia langsung muncul. Nah, ini kan in-text citation, yang mana kan biasanya nggak ada dalam kurung. Ini boleh kita buang, boleh kita edit. Nah, begitu. Ini keep manual edit. Oke, begini. Kemudian di sini yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah teks yang 3. Satu kalimat tapi 3 kutipan ya, bisa seperti itu kan. Jadi kita klik di sini Abu Zaid. Nah, ini yang Abu Zaid. Kemudian langsung Folsham. Kemudian ada juga Maulida. Oke. Ini sudah. Oke. Oh, sorry. Tempatnya salah. Insert citation. Kita buang. Oke. Berikutnya nar. Oke. Oke, kita anggap ya nar. Dan seterusnya ya, kita input semua ini, yang 2 juga. Oke, kemudian Bruce yang tadi. Bruce yang bawah. Oke, dan yang Bruce ini in text citation, kita edit. Yap, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita buang. Atau kita sisihkan ya. Kita ketik misalnya, di bawah adalah pre-memory. References. Oke. Oke, berikutnya di sini kita sudah kita input ya cut. Berikutnya kalau kita ingin membuat daftar pustaka atau reference di bawahnya dan semua kutipannya sudah masuk di atas, dari semua paragraf berapa halaman sudah masuk. Nah, kita tuh tidak perlu memasukkan satu persatu. Karena memang ada caranya kan seperti ini misalnya. Ini klik kanan misalnya,
copy as, formatted citation, kemudian kita di sini Ctrl V. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi tidak perlu karena ada cara yang lebih instan, yaitu kita tulis dulu di sini references, kemudian letakkan kursor di tempat yang ingin kita ketik daftar pustakanya, kemudian klik reference, insert bibliografi. Nah, itu semua referensi yang ada di sini, yang ini semua akan muncul secara otomatis. Nah, itu enak. Jadi asalkan tadi detail-detailnya itu sudah diperbaiki, kemudian tidak ada tulis. Kadang-kadang ada ya tulisan font itu sampai jadi font Cina, font Thailand begitu. Jadi itu harus diedit ya dengan copy paste. Ya memang penderitaannya di sana ketika ngecek. Tapi ketika sudah semuanya sudah benar, maka kita tinggal melihat di sini sudah rapi semua seperti itu. Ya. Ini bisa dibuang. Jadi begini ya caranya untuk membuat kutipan dan daftar pustaka dengan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.